Alasan kenapa lu nggak dihargai sama orang mungkin karena emang lu pantas dapetin itu. Enggak, bercanda ya guys ya. Nah sekarang baru mulai serius nih. Kalau saldo respect lu nol atau orang di sekitar lu tiba-tiba dingin dan gak nganggep lu ada, coba lu pikir lagi. Lu ada dosa apa sampai diperlakukan kayak gitu? Kalau sampai lu ngelakuin 4 dosa sosial ini, berarti emang masalahnya ada di elu. Dosa pertama yang bikin respect orang ke lu terjun bebas adalah humble bragging. Atau istilah gampangnya mah membumi untuk flexing. Jadi caranya mereka ngejual cerita kesedihan dulu buat nutupin maksud sebenarnya. Yaitu pamer sesuatu. Entah barang, pencapaian, atau sejenisnya. Contoh, misal nih ada temen lu beli HP baru terus dia cerita. Duh repot ya pakai iPhone, tahu gitu gue beli Android aja kemarin. Padahal lu dan circle lu udah tahu nih kalau itu orang udah kebelet iPhone dari 2 tahun yang lalu. Nah terus pertanyaannya, ngapain sih mereka kudu begitu? Kenapa harus ngerendah dulu cuma buat pamer sesuatu? Tujuan awalnya sebenarnya bagus, dia nggak mau kelihatan sombong. Mereka ngerasa kalau kerja kerasnya selama ini akhirnya berbuah hasil dan pengen dapat pujian dari itu. Cuma kalau caranya kayak gitu jatuhnya jadi munafik. Secara psikologi, jurus-jurus kayak gitu malah bikin orang ilfil dan hilang respect. Karena dianggap nggak genuine atau nggak tulus. Kalau mau sombong, ya mending sombong sekalian gitu. Orang mungkin bakal mikir, oke, emang dia jago beneran dan emang layak dapetin itu. Tapi kalau pakai humble bragging, secara nggak langsung dia udah ngulitin harga dirinya sendiri cuma buat ngenyangin rasa lapar pujiannya itu. Selain itu, secara nggak sadar dia ini nganggap lu dan circle lu itu nggak pinter-pinter amat buat tahu kalau dia lagi pamer pakai cara so rendah hatinya itu. Padahal kalian-kalian ini udah bisa ngendus bau-bau manipulatifnya itu orang. Jadi buat yang masih suka bikin status nih atau ngomong dengan gaya, duh, susah juga ya jadi perintis. Tapi background tulisan lu lagi megang setir Mazda CX-3, orang gak bakal kasihan bro sama penderitaan lu yang mewah itu. Oke, sekarang kita coba geser dulu. Kalau dosa pertama tadi ngebahas soal gimana cara orang memanipulasi pandangan orang lain terhadap kesuksesannya. Nah, dosa kedua ini jauh lebih barbar. Ini bukan lagi soal pamer, tapi soal ego. Dosa kedua yang bikin poin respect kena instant kill adalah gagal mengakui kesalahan. Atau sebut aja dia si paling anti salah. Ini adalah tipe orang yang kalau udah jelas-jelas salah, bukannya say sorry, malah muter otak bikin strategi defensif. Atau yang paling klasik, ya nyalahin orang lain. Di kepala dia, ngaku salah itu hukumnya haram dan bisa bikin harga dirinya impoten. Contohnya gini, misal, lu bikin janji nih ngajak satu circle lu buat makan all you can eat. Titik kumpulnya udah tahu di mana dan semuanya udah setuju. Nah, pas hari H ada satu anomali, datang telat, marah-marah, terus nyalahin lu gara-gara pilih lokasi terlalu jauh dan jalannya ribet. Coba lihat polanya. Dia datang telat, tapi ngikat leher orang lain buat dijadiin kambing hitam supaya dia tetap kelihatan bersih. Nah, orang-orang kayak gitu di ilmu psikologi disebutnya fragile ego atau ego yang rapuh. Di dalam kamus hidupnya, kalau dia ngelakuin kesalahan, itu pasti karena ulah pemerintah. Maksudnya ulah orang lain. Masa orang sesuci dan semurni ini bisa salah? Anggapan mereka kayak gitu. Padahal kalau mereka mau ngakuin salah, orang-orang justru bakal lebih respect dan bakal dianggap lebih matang secara mental. Penelitian juga nunjukin orang yang akuntabel atau mau bertanggung jawab sama perilakunya nih, dapat kepercayaan lebih gede daripada mereka yang rasa maha benar. Jadi buat yang masih suka pakai jurus gua begini gara-gara lu atau pakai kalimat andalan, iya gua salah, tapi mending lu udahin dah. Orang-orang juga nggak sebelon itu buat tahu kalau lu lagi ngeles. Oke, kita kesampingkan dulu dosa kedua dari si anti salah itu karena yang satu ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Yang satu ini biasanya dilakuin sama orang-orang yang ngerasa paling apa adanya. Orang ini kelihatan sangat polos, saking polosnya sampai nggak kelihatan tombol privasinya. Orang-orang menyebutnya tukang oversharing. Gua kasih contoh dulu sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Bayangin gini ya.
lu lagi ada di acara kondangan. Terus tiba-tiba ada orang megang piring sate ngajak lu kenalan. Di 2 menit pertama, keadaan masih sangat normal. Dia ngasih tahu nama dan asal-usulnya. Plot twistnya adalah setelah itu dia cerita kalau dia abis diceraiin gara-gara kalah judul 19 juta. Lu pasti kaget dong, kayak anjir ini orang punya agenda apa cerita kayak gitu. Lu yang gak kebiasa dengar orang seterbuka itu jadi timbul rasa curiga. Sedangkan si tukang oversharing yang rasa itu mah normal aja. Nah, secara psikologi, orang-orang kayak gitu biasanya lagi nyari instant intimacy atau kedekatan instan. Mereka punya anggapan dengan ngejual kerapuhan, orang lain bakal lebih simpati dan peduli. Mereka pikir dengan nunjukin koreng di hidupnya bakal kelihatan lebih jujur, berani, dan autentik. Padahal kedekatan nggak bisa dibangun dengan cara pemaksaan kayak gitu. Ada satu teori namanya social penetration theory. Singkatnya, kedekatan itu ibarat lu lagi ngupas bawang. Pertama-tama, mulai dulu nih dari kulit yang paling tipis. Bisa ngomongin hal-hal receh kayak kesibukan atau hobi. Kalau udah ada kepercayaan, baru pelan-pelan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Nah, si tukang oversharing ini agak beda nih. Itu bawang sama dia nggak dikupas tapi langsung dicekokin ke orang lain. Makanya bukannya dapat respect, mereka justru dianggap nggak punya kontrol sama dirinya sendiri. Respect itu lahir dari martabat. Lu nggak perlu ngebugilin semua masalah lu buat bikin orang tertarik. Cukup tahu batasan aja, mana yang perlu diomongin sama yang enggak. Ya udah, kita biarin dulu si ember bocor itu ngabisin satenya. Sekarang kita masuk ke dosa yang keempat. Kalau oversharing tadi masalahnya karena terlalu berisik sama diri sendiri, dosa yang satu ini justru karena orangnya terlalu sunyi. Dosa keempat ini bisa bikin kaki orang lain nemplok di kepala. Namanya yes man. Kastanya 11-12 lah sama keset welcome. Sesuai sama julukannya, ini adalah tipe orang yang gak punya kata enggak di kamus hidupnya. Kalian mungkin mikir harusnya kalau kita selalu setuju, selalu bantuin, dan selalu ngeyain semua request, orang-orang bakal suka dong sama kita karena dianggap baik. Oke, kalian benar tentang satu hal, akan dianggap baik. Cuma sayangnya terkadang jadi terlalu baik nggak menjamin hidup kita sebaik yang kita kasih. Soalnya gini, manusia itu makhluk yang mudah beradaptasi sama kebaikan. Waktu lu selalu ngiyain semua permintaan dan selalu bilang, nggak apa-apa kok. Waktu mereka nanya, gua ngerepotin lu ya? Disitulah mereka akan timbul rasa nyaman. Nyaman buat manfaatin lu. Awalnya mungkin mereka ngerasa nggak enak, tapi gara-gara lu selalu bilang nggak apa-apa, otak mereka pelan-pelan nganggep kalau bantuan yang lu kasih itu kuota gratisan unlimited. Udah nggak ada lagi tuh dianggap kebaikan murni. Dan ya, yang namanya kuota gratisan, kalau tiba-tiba hilang, mereka bukannya bakal maklum, mereka malah bakal marah. Dan nganggep, kok abis sih? Katanya unlimited. Nah, secara psikologi, lu lagi ngelakuin yang namanya boundary erosion atau pengikisan batasan diri. Setiap kali lu bilang iya, padahal hati lu bilang enggak, secara nggak langsung, lu udah nurunin tier harga diri lu ke level epic. Dampaknya, orang lain cuma manfaatin lu dan jadiin lu sebagai keset buat bersihin alas kakinya. Jangankan ngasih respect, ngehargain kebaikan lu aja mereka nggak bisa. Makanya, mulai sekarang coba set boundaries. Batasan itu penting buat ngelindungin lu dari serangan makhluk-makhluk astral yang cuma ngambil keuntungan dari kebaikan lu. Dosa-dosa yang gue bahas tadi, mulai dari si paling superior, si anti salah, tukang oversharing, sampai si yes man, semuanya punya satu akar masalah yang sama, yaitu gagal nemuin titik tengah antara ngehargain orang lain dan ngehargain diri sendiri. Ingat, respect itu didapat bukan diminta paksa. Lu gak bisa maksa orang buat hormat sama lu kalau lu sendiri gak punya martabat. Tapi lu juga gak bakal dapat respect kalau lu ngerasa paling hebat di dunia ini.